Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita dapat bertemu lagi pada pertemuan kali ini, yaitu kita akan membahas tentang hubungan konfigurasi elektron dengan unsur periodik. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konfigurasi elektron. Bahkan kita telah belajar juga bagaimana penulisan konfigurasi elektron menurut prinsip outboard. Lalu kalian pelajari juga menurut kaidahan dan lainnya. Nah, lanjut saja kita pada pembelajaran kali ini. Kalian pasti penasaran kan bagaimana hubungan konfigurasi elektron dengan unsur periodik. Nah, coba perhatikan gambar tersebut. Di situ ada unsur Ca dengan unsur Ne. Di sini Ca memiliki atom 20 dan Ne memiliki nomor atom 10. Bisa kalian lihat juga konfigurasi elektronnya telah tertera di situ. Lalu bagaimana sih dari konfigurasi elektron ini kita dapat mengetahui golongan atau letak dari Ca, golongan Ca dan periode Ca. Bagaimana pula kita dapat mengetahui golongan dari Ne dan periode dari Ne, serta letak dari Ca dan Ne. Nah, kalian pasti penasaran. Nah, selanjutnya kita dapat mempelajari. Dapat timbul pertanyaan bagaimana hubungan konfigurasi elektron dalam atom dengan letak unsur dan dalam tabel periodik unsur. Kemudian kita pula, kok kita dapat mengetahui golongan berapakah unsur tersebut dan periode berapakah unsur tersebut. Nah, untuk golongan itu kita dapat mengetahui dari jumlah elektron. Periode pun kita dapat mengetahuinya jadi dari jumlah kulit dalam elektron. Bagaimana kita dapat bagaimana golongan itu, letak golongan itu, dan bagaimana letak periode itu, saja kita. Nah, di sini ada tabel periodik unsur. Untuk golongan kita itu dapat mengetahui dari subkulit, letak subkulitnya. Yang mana kita lihat dari golongan 1A itu biasanya subkulitnya berada pada subkulit S. Ini golongan tuh. Golongan itu biasanya vertikal, tegak lurus dari atas ke bawah. Ini disebut satu golongan. Lalu kemudian biasanya blok P itu, subkulit P itu biasanya ada pada golongan 3A hingga 8A. Lalu untuk transisi itu biasanya dari 3B hingga 2B. Ini termasuk blok D atau subkulit D. Nah, blok lantanida dan aktinida biasanya dari konfigurasi elektronnya itu hingga subkulit P. Kalian paham? Nah, selanjutnya ada sistem periodik unsur kimia. Kita lihat. Tadi udah dijelaskan bahwa biasanya dominan untuk 1A dan 2A itu didominan oleh sampai subkulit S, elektron valensinya. Kemudian untuk 3B, 3A hingga 8A itu tadi blok P. Untuk transisi itu blok D dan lantanidaan. Aktinida itu blok F. Nah, kita sudah membahasnya. Kita lihat juga bahwa sistem periodik unsur itu tadi ada Ca, yang mana Ca itu termasuk golongan 2A dan periode keempat. Nah, kalian pasti lebih penasaran lagi bagaimana cara mengetahuinya. Nah, di sini ada 20 unsur pertama dari sistem periodik.
Nah, kita lihat bahwa nomor golongan itu sama dengan jumlah elektron valensi. Nah, elektron valensi itu apa sih? Elektron valensi itu elektron yang ada pada kulit terluar. Nah, kita lihat dulu bahwa golongan itu tadi sudah dijelaskan dari tegak lurus atau vertikal. Nah, dari sini, dari atas sampai bawah itu disebut golongan. Jadi urutannya dari atas ke bawah ini disebut golongan. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa unsur tersebut dari konfigurasi elektron bahwa unsur tersebut itu terletak pada golongan 1, misalkan 1A. Nah, kita lihat contoh dari golongan 1A. Ada L, I, N, A, K. Nah, dari golongan ini kita lihat bahwa elektron valensinya terletak pada elektron valensi 1, 1, 1. Jadi ini termasuk golongan 1. Kemudian lalu bagaimana dengan yang ini? Kita lihat juga bahwa elektron valensi dari golongan 2 itu elektron valensinya itu 2. Jadi termasuk golongan kedua. Dan seterusnya itu sama. Lalu bagaimana kita mengetahui periode? Nah, periode itu nomor periode itu jumlah kulit. Kita lihat periode itu dari kiri ke kanan. Nih, dari sini ke sini. Kita lihat yang ini dulu dari unsur Li. Bahwa unsur Li itu jumlah kulitnya ada 2. Nah, ini disebut periode. Periode kedua itu karena jumlah kulitnya itu ada 2. Li, Be, B, kemudian Cni, Cl, dan seterusnya itu ada pada jumlah kulit yang jumlah kulitnya ada 2. Berarti termasuk periode kedua. Nah, selanjutnya ada hubungan konfigurasi elektron dengan unsur periode. Untuk mengetahui itu nomor golongannya berapa, nomor periodenya berapa, kita lihat nomor golongan itu tadi golongan itu dari elektron valensinya. Misalkan ini ada sebuah atom. Elektron valensinya ada berapa dari subkulitnya? Subkulit terluarnya ada 3, berarti termasuk golongan yang ketiga. Lalu jumlah kulit itu, jumlah kulit yang terisi itu menandakan nomor periode. Jadi jumlah kulitnya ada 2, berarti termasuk periode kedua. Dengan terisinya berapa? Jumlah kulit yang terisinya itu 2, berarti periode kedua. Lebih lanjutnya, next. Yang pertama kita akan mengetahui dulu golongan utama. Dan bagaimana mengetahui golongan periodenya dari konfigurasi elektron. Nah, di sini ada contohnya, ada Si. Unsur Si dengan nomor atom 14. Di sini udah tertulis konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p2. Lalu bagaimana kita mengetahuinya? Kita lihat dulu dari yang terakhir terisi. Subkulit yang terakhir terisi itu ada S dan P. Ada subkulit S dan P. Nah, pada subkulit S dan P ini bahwa 3S2, 3P2. Nah, 3S itu menanda 3S nomor jumlah ini, jumlah
kulitnya, jumlah kulit yang terisinya ini menandakan periode. Jadi kita lihat bahwa dari periode atau disebut N itu jumlahnya ada 3. Jadi SI itu termasuk periode ketiga dan golongannya kita lihat dari elektron valensinya. Elektron valensi dari SI itu kita lihat dari subkulit yang terakhir terisi itu ada S dan P. Lalu jumlahkan dari S itu 2 dan P itu 2, jumlahnya detik 4. Maka SI itu termasuk golongan ke-4A. Langsung saja kita lihat tabel golongannya. Ada golongan, nama golongan alkali konfigurasi elektron dan golongan unsurnya. Kita lihat contohnya yang tadi yang S dan P ya. Yang NS2. Nah, termasuk karbon dan golongan unsur 4A. Kita lihat dari elektron valensinya karena dari subkulit S terisi 2 atau subkulit P terisi 2, elektron valensinya itu kan 4. Jadi termasuk golongan 4A. Karena tadi sudah kita bahas jika blok P, S dan P itu termasuk golongan A. Lanjut. Nah, apa sih hubungan dari satu golongan itu? Biasanya unsur dalam satu golongan itu merupakan unsur-unsur yang terletak pada lajur tegak. Tadi udah dijelaskan dari atas ke bawah itu satu golongan. Dalam sistem periode yang mempunyai sifat-sifat yang mirip. Jadi jika suatu unsur itu satu golongan, maka memiliki sifat-sifat unsur yang mirip. Nah, ada hubungan konfigurasi dengan golongan unsur transisi. Tadi kita menjelaskan golongan unsur golongan utama, sekarang golongan unsur transisi. Nah, contohnya ada unsur Mn dengan nomor atom 25. Dipersingkat penulisan konfigurasi elektronnya dari AR. Nah, di sini kita lihat bahwa ada 3 subkulit yang terisi atau yang terakhirnya, yang terakhir terisinya itu ada subkulit D dan S. Nah, kita lihat bahwa jika ada suatu dalam penulisan konfigurasi elektron yang terisi terakhirnya itu ada subkulit D dan S, maka itu termasuk golongan unsur transisi. Nah, golongan unsur transisi ini tadi udah jelaskan terletak pada blok D atau subkulit D. Nah, di sini kita lihat dulu, kita mengetahui golongan. Golongan itu terlihat dari elektron valensi atau elektron yang berada pada subkulit yang terluar. Nah, pada D itu subkulit D terisi elektron valensinya 5 dan subkulit S itu elektron valensinya 2. Maka dijumlahkan jadi 7. Maka golongan dari Mn itu golongan yang ke-7. Kemudian periodenya periode ke-4. Kita lihat dulu dari subkulit D dan S itu yang paling terisi banyak. Kita lihat dari subkulit S-nya saja periode ke-4. Ini N ya kalau di sini. Lihat dari di sini terlihat dari sini bahwa contoh transisi, jika ada transisi dari konfigurasi elektronnya itu berada pada D6 dan NS
2. Nah, N itu termasuk jumlah kulit. Nah, ini termasuk 8B. Karena kita bisa lihat bahwa ada D6S2, elektron valensinya 6 ditambah 2 itu 8. Jadi termasuk golongan unsur yang ke-8. Selanjutnya, nah ini hubungan konfigurasi elektron dengan periode. Jumlah kulit yang terisi elektron dari suatu atom menunjukkan periode unsur tersebut. Jadi jika ada jumlah kulit sama dengan nomor periode. Jumlah kulit itu kita lihat dulu dari golongan unsur yang pertama. Golongan unsur utama itu ada Li. Nah, maka periodenya periode kedua. Dari biasanya ditulis dengan N. Nah, ini ada 2. Li, F, Mg, Cl, Ca, Br, SRI itu termasuk periode kedua. Karena maksudnya kita lihat periodenya. Maaf ada yang salah. Bahwa Li dengan F itu pada periode yang sama 2. Karena berhenti pada jumlah kulit. Jumlah kulitnya ada 2. Mg dengan Cl, Ca dengan Br, SRI karena jumlah kulit 4, maka ini pada periode ke-4. Untuk SR dan I itu jumlah kulitnya 5, maka periodenya periode ke-5. Begitu pula dengan yang lainnya. Nah, contoh soal. Diketahui unsur X terletak pada periode ketiga, golongan 5A. Tentukan nomor atomnya. Nah, bahwa tadi sudah kita membahas dari nomor atom ke bagaimana letak periode dan golongannya, bahwa ini diketahuinya periode dan golongannya. Bagaimana kita mengetahuinya? Tadi sudah dijelaskan bahwa periode itu biasanya dari jumlah kulitnya atau disebut N. N itu N-nya berapa? Periodenya T3. Golongannya atau dilihat dari elektron valensinya itu 5 karena pada golongan 5. Tadi sudah dijelaskan bahwa golongan 5A itu terletak pada subkulit S dan P. Nah, kita lihat dari tabelnya, tabel golongan utama itu bahwa 5A itu NS2 dan NP3. Kita masukkan bahwa tadi periodenya periode ketiga, maka N-nya NT3. Kemudian untuk P itu 3 dan S itu 2. Maka konfigurasi elektronnya 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Nah, ini yang 3s2, 3p6. Bahwa tadi sudah dijelaskan ketika kita menentukan letak dari golongan dan periodenya, kita lihat dari subkulit yang terakhir terisi. Nah, maka kita jumlahkan 2 tambah 2, 4, tambah 6, 10, 10 tambah 2, 12, tambah 3, 15. Maka nomor atomnya yaitu 15. Nah, dari nomor atom kita dapat mengetahui juga itu
unsur apa. Nah, untuk pembelajaran kali ini dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.